Haleluya. Selamat hari Minggu semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Betapa kita bersyukur bahwa segala apa yang boleh kita alami itu tetap ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita masih bisa menikmati ibadah gereja. Walaupun mungkin masih online, streaming, YouTube. Tapi percaya, dimanapun apapun itu Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Sebab kami tahu di dalam Engkau ada kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan,
kuasa darah-Mu, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh dimenangkan karena Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib, perbuatannya yang dahsyat bagi kita. Yesus Tuhan, kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bangga kami punya Engkau Yesus. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga Tuhan, kami punya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang mau berkorban bagi setiap kami, untuk kami boleh kembali dimenangkan Tuhan, untuk kami boleh kembali menjadi baru Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sampai saat ini Tuhan, sebagaimanapun kami ada, apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Engkau menyertai setiap Amin, kami dalam Tuhan. nama Yesus. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur dan terus bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Amin. Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan melalui ibadah hari ini Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada Bapa, mereka boleh merasakan lawatan-Mu yang dahsyat itu Tuhan, dan menjadi baru di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap bersorak-sorai menyenangkan hati Tuhan lewat pujian. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Dengan hati yang bersyukur. Dengan pujian. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian.
terangkan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Oleh darah anak domba kita boleh diselamatkan. Dengan pujian ini. Oleh darah anak domba, yes, Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. haleluya, yes, Tuhan Yesus kita Allah yang dahsyat, amin, Amin. haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saat-saat yang paling kita tunggu di saat ibadah, amin. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami mau masuk dengan hati yang tulus, menyembah Engkau Allah yang Maha Kuasa Yesus. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menguduskan, menjamah dan membaharui umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di minggu pertama bulan Februari tahun 2021 kami kembali boleh ada dalam hadirat-Mu menyembah Tuhan, dan di hadirat-Mu ada kelepasan, ada kebebasan, ada sukacita, ada kelimpahan, ada pembaharuan dan pemulihan, ada kesembuhan. Roh Kudus jamahlah kami, Roh Kudus penuhkanlah kami, dan sebentar teduhkan jiwa kami untuk kami boleh mendengar suara kebenaran, menyapa kami, mengubah kami, membaharui kami, menyembuhkan dan memulihkan kami. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Kami yang ada di rumah-rumah dan dimanapun kami berada, Engkau hadir menyertai kami, Engkau hadir menopang kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami rindu mendengar suara Roh-Mu. Dan kami akan menutup dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita, salam sehat, semangat terus dalam Tuhan. Meskipun kita beribadah online, saudara streaming, tapi dimanapun kita berada, Tuhan hadir, Tuhan rindu menjamah, memberkati dan meneguhkan kita. Sepanjang bulan ini, dalam tahun The Year of Integrity, kita akan membahas tentang kehidupan yang penuh dengan integritas. Hidup yang berintegritas harus dibangun. Itu bukan hasil dari satu hari, saudara. Dan 4 tema yang akan dibahas sepanjang bulan ini ialah bagaimana kita membangun kehidupan yang berintegritas dengan menjadi manusia baru. Dengan hidup jujur, honest, dengan menghargai waktu dan hidup kudus. Hidup dan berjalan dalam kekudusan, dalam kesalehan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita membahas tentang manusia baru. Nah, manusia baru itu adalah manusia yang Tuhan mau ciptakan dalam hidup kita. Saya sering bertanya, kenapa anjing disebut anjing? Anjing disebut anjing bukan karena dia menggonggong. Kucing disebut kucing bukan karena mengeong. Kambing disebut kambing bukan karena dia mengembik. Saudara, kucing disebut kucing karena dia kucing. Anjing disebut anjing karena dia anjing. Kambing disebut kambing karena dia kambing. Kenapa orang disebut orang berdosa? Bukan karena dia berzina, bukan karena dia berbuat dosa. Saudara, orang berdosa disebut orang pendosa karena dia adalah pendosa. Ya, sinner. Saudara, jadi manusia itu enggak mungkin hidup berkenan kepada Allah dengan DNA-nya, dengan hakikatnya, esensinya sebagai manusia lama. Dan gak mungkin dia hidup berkemenangan, saudara. Itu pergumulan Paulus, dibahas dalam sepanjang kitab Roma. Aku mau yang baik, tapi aku gak mampu berbuat baik. Dagingku bergumul terus dalam aku. Why aku manusia celaka, saudara. Manusia hidup lama itu punya will, tapi gak punya power. Punya target, tapi gak punya roket. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Maunya gede, nafsu besar, tenaga kurang. Ya, saudara, kemauan untuk hidup baik ada. Tapi kebaikannya ada motivasi tertentu. Gak tulus, saudara. Jadi mulut bisa tersenyum, hati masih gondok. Hati masih marah. Ya, saudara, itu kebaikan manusia. Munafik, penuh dengan kemunafikan. Saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya untuk menjadi orang yang berintegritas, saudara, maka beda cara agamawi dengan cara sorga. Ya, iklan agama-agama selalu berbunyi demikian, dicari orang baik untuk bisa masuk sorga. Tapi dari Injil berkata, dicari orang berdosa yang mau bertobat, diampuni dosanya, dan kemudian dijadikan manusia baru. Saudara, jadi orang beragama itu bagaimana hidup baik, bagaimana hidup saleh. Tapi kuasa Injil yang memampukan manusia untuk bisa mencapai targetnya Tuhan. Menjadi manusia baru yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan itu harus diawali dengan pembaharuan. Saudara. Pembaharuan esensi, hakikat manusia baru. Ya, orang berdosa di hadapan Allah adalah manusia lama. Dengan tabiat lama, karakter lama, dengan kebiasaan lama, saudara. Orang berdosa tersebut adalah hamba dosa, budak hawa nafsu, dan hamba iblis. Dia adalah anak-anak iblis. Kata firman Tuhan dikatakan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, jadi itu ada dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, anak-anak iblis. Nah, ketika dia dilahirkan baru, dia menjadi manusia baru, dan dia memiliki tabiat yang baru. Ya. Jadi kalau ada, saudara sering lihat di sirkus-sirkus ya, ada banyak anjing yang pintar, burung yang pintar, kemudian semua dilatih bertahun-tahun. Ada monyet yang pintar luar biasa, bisa berhitung dan sebagainya. Ya, binatang-binatang dilatih sedemikian rupa, ya tetap aja, meskipun pintar ya tetap monyet, ya, tetap binatang, saudara, nggak berubah hakikatnya. Dilatih sedemikian rupa. Ya, ada di Thailand itu ada monyet kecil itu ya, wah dilatih hebat sekali. Untuk apa? Ngambil buah kelapa.
sampai bisa dihitung sama dia. Ambil 50, ambil 100, pinter ya, cepat luar biasa, tapi tetap monyet juga saudara. Manusia di hadapan Tuhan itu baiknya apapun, salahnya apapun tetap pendosa. Sebab statement Alkitab mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Kematian menjalar kepada seluruh umat manusia. Saudara, di Alkitab hanya ada 4 pasal yang tidak tertulis tentang dosa. Kejadian 1, 2, Wahyu 21, 22. Ini sejarah keberdosaan umat manusia, tapi juga sejarah keselamatan. Sejarah di mana Tuhan berkarya dengan dahsyat untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan ingin agar kita mengalami pembaharuan hidup. Ya, apakah DNA-nya bisa dirubah? Secara manusiawi mustahil, nggak mungkin. Ya, udah dari sononya. Kata Mazmur 50, aku dikandung di dalam dosa dan diperanakan dalam kesalahan. Jadi udah dari sononya aku orang berdosa. Tapi bagi Allah tidak ada yang perkara yang mustahil. Injil adalah kabar baik yang bisa mengubah manusia. Satu kali lagi ngajar sekolah minggu di cabang, lagi cerita Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego. Tiba-tiba ada seorang anak angkat tangan. Daniel, Sadrah, Abednego sama Satria Baja Hitam, hebat mana? Kaget juga ya, Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego dibandingin sama Satria Baja Hitam. Zaman tersebut Satria Baja Hitam begitu luar biasa, tiap hari anak-anak nongkrong. Dan mereka mulai beraksi, berubah. Ya, kalau lagi ribut, berubah. Begitu langsung berubah, dari eleh, dari kalah. Dari orang-orang yang pecundang, tiba-tiba bisa dahsyat, bisa hebat, luar biasa. Karena perubahan. Transformasi. Dan kuasa transformasi hanya ada dalam Yesus. Hanya Allah yang sanggup mengubah hidup manusia. Enggak ada seorang pun yang bisa mengubah hidupnya sendiri. Boro-boro ngubah orang lain. Ngubah hidup sendiri aja enggak bisa. Apalagi ada suami stres, mau ngubah istrinya yang cerewet. Ya. Istri stres, mau ngubah suaminya yang pelit, males. Enggak bisa. Hanya Allah yang bisa mengubah. Orang yang percaya kepada Yesus menjadi ciptaan yang baru. Sebab di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, dan manusia baru itu bukan cuma outer, tapi harus inner, bagian dalamnya. Dan bagian dalamnya yang berubah menghasilkan buah-buah. Itulah sebabnya bukan cuma seperti pohon berdaun doang, ya. Daunnya lebat, nggak ada buahnya. Daun mangga di depan rumah lebat, berpuluh-puluh tahun nggak pernah ada buahnya. Kemudian lakukan sesuatu dan tiba-tiba berbuah penuhnya luar biasa, saudara. Yang dicari Allah dan manusia adalah buah. Di dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya, hidup yang berbuah lebat. Buah pertobatan, buah pelayanan, buah karakter, yaitu buah roh dalam Galatia 5, itu harus muncul dan itu bisa dirasakan manisnya oleh Tuhan dan manusia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Supaya mereka melihat, ya, harus melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau cuma dengar doang, maka yang masuk cuma 30%. Tapi kalau cuma dengar dan lihat, langsung bisa masuk 85-90%. Itu kata survei. Ya. Jadi kalau cuma dengerin orang Kristen celoteh yang baik-baik, alah lu ngomong doang. Ya. No action, talk only. Semua orang juga bisa ngomong. Ya. Tapi lihat, yang membangun karya besar, yang berdampak, yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, mengangkat harkat dan derajat umat manusia. Dimanapun kekristenan muncul, kanibal-kanibal berubah menjadi orang-orang yang berbudaya. 166 tahun yang lalu, ya, Papua merupakan daerah yang tidak beradab sama sekali. Mungkin lebih dari 1000 suku Papua seluruhnya, ya, di Papua Indonesia itu 254 suku.
perang, tiap hari kerjanya cuma perang melulu. Bunuh-bunuhan. Sampai 166 tahun yang lalu mendaratlah Otto dan Geisler di Pulau Mansinam. Dan hari ini 90% orang adat asli Papua percaya kepada Yesus dan itu yang mengubah. Ya, tetap keriting, tetap hitam. So, bagian luar tidak berubah, bagian dalamnya yang berubah. Saudara, dan mereka bisa berkarya dahsyat. Saudara, mengapa tabiat baru? Ya, manusia baru kadang-kala kurang kelihatan, ya. Kenapa? Sudah berpuluh-puluh tahun Kristen, bahkan ada yang dari lahir Kristen gak kelihatan change atau differentnya. Gak ada perubahan, gak ada perbedaan dengan orang di luar sana. Yang nyolong tetap nyolong, yang bohong tetap bohong, yang malas tetap malas, yang dosa cabul tetap cabul. Saudara, kenapa? Karena kebanyakan orang mementingkan penampilan luar. Ya, seminggu sekali, 168 jam dalam seminggu. Cukup jadi Kristen 1 jam saja di gereja. Makanya ada gereja 1 jam saja dan laris manis kayak pisang goreng, kayak kacang. Cukup 1 jam aja. Kristennya cukup 1 jam seminggu, 167 jamnya duniawi. Ya, karena banyak orang mementingkan prestasi, prestise, sukses dan penampilan luar nomor 1. Ya, bagian spiritual nomor 1. Ya, saudara. Jadi tabiat lama tetap dominan, tabiat lama tetap berkuasa sedemikian rupa. Nah, kebiasaan yang terus-menerus diulang-ulang itu yang disebut tabiat, saudara, karakter. Dan itu akan terus ya menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Destiny ditentukan oleh karakter hidup kita. Dan tidak langsung simsalabim, langsung berubah jadi baru. Rohnya dilahirkan baru. Tapi jiwa, pikiran, perasaan dan kemauannya proses lifelong sepanjang hari umur hidup. Tergantung kepada ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi you must be born again, kata Yesus kepada Nikodemus. Kalau cuma lahir dari darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan Allah. You must be born again dengan air dan firman. Air simbol dari Roh Kudus. Roh Kudus yang melahirbarukan kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, saudara, tabiat lama, keadaan manusia lama itu full of sin. Penuh dengan dosa, anak-anak kegelapan, anak-anak iblis. Dan kalau tidak mau berubah, kata Yesus dalam Yohanes 8, ya, kamu seperti bapamu, endingnya juga di rumah bapa. Jadi kalau ada orang meninggal, pulang ke rumah bapa yang mana? Karena di Alkitab ada 2 bapa, ya, bapa gelap sama bapa terang. Jadi ini bisa misunderstanding nih ya. Sudah pulang ke rumah Bapa, ya tergantung dia anak siapa. Kalau anak iblis ya kembali kepada bapaknya, penguasa neraka ya, yang harus ada di neraka maksudnya ya. Manusia baru menjadi adalah hasil dari kelahiran baru, dan manusia baru punya tabiat baru yang harus terus bertumbuh dalam proses sepanjang hari umur hidup kita sampai kita pulang ke rumah Bapa Sorgawi. Nah, kenapa banyak orang tidak bisa hidup dalam tabiat yang baru, karakter yang baru ya. Jadi sekali lagi jangan misunderstanding, jangan salah paham. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang baik, menjadi orang agamawi, maaf, tidak identik dengan menjadi manusia baru ya. Orang yang lahir baru pasti berbuat baik. Tapi tidak semua orang baik itu orang yang sudah lahir baru. Orang agamawi banyak, jauh lebih banyak, lebih baik dari orang Kristen, banyak. Melakukan perbuatan-perbuatan baik, kesalehan, maaf ya, bukan kesalahan, kesalehan yang dipublikasikan begitu luas, begitu luar biasa. Bagi-bagi sesuatu di masa-masa sulit ini mereka terus berbagi kesalehan, tapi ada motifnya ya, supaya saya berbuat baik, supaya. Sedangkan orang percaya, saya berbuat baik karena saya sudah mengalami karya dahsyat Tuhan. Karena saya rindu membalas kasih Tuhan. Karena saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat 19, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang baik. Ya, jadi
secara manusiawi tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Gak ada manusia yang baik. Ya. Nobody. Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang baik. Termasuk Andreas. Jadi kalau saudara lihat ada sesuatu yang baik dalam diri Andreas, itu Yesus. Kalau saudara lihat sesuatu yang jelek dan banyak sekali yang jelek dalam diri pendeta Andreas, itulah Andreas. Ya, jadi semua yang jelek-jelek itu Andreas aslinya. Semua yang baik-baik yang saudara lihat dan rasakan, itulah Yesus yang hidup dalam saya. Dan ini pergumulan. Ya, itu pergumulan yang dirasakan oleh Paulus sepanjang hari umur hidup. Aku mau yang baik, tapi yang jahat udah nongkrong. Ya. Nah, bagaimana supaya yang baik itu bertumbuh terus? Smith Wigglesworth berkata, ya, diri ini semakin habis dan Kristus harus makin nyata. Seperti Yohanes Pembaptis, dia harus makin bertambah-tambah, baru aku makin berkurang-kurang. Kalau daging ini mau terus nongol, ya Yesusnya makin gak kelihatan. Ya. Jadi gak bisa bertumbuh tuh manusia baru, kerdil terus, bonsai terus, gak bisa mengalami pertumbuhan, tidak bisa mengalami pembaharuan. Kenapa? Sekali lagi, kebaikan manusia seperti gombal, seperti kain larah. Ya, maaf ya. Dalam bahasa asli kain kotor disebut dalam Yesaya 64 ayat 6. Kain larah, kain gombal itu. Itulah itu kain yang penuh darah, setelah wanita menstruasi. Ya, kotor, kenajisan, itu gambaran. Kami sekali menjadi layu seperti daun, kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi semua sia-sia, semuanya kebaikan manusia tidak bernilai di hadapan Tuhan. Karena Tuhan maha baik. Jadi bagaimana kita bisa mengalami kuasa berubah. Seperti kata lagu 30 tahun yang lalu, aku berubah, sungguh ku berubah. Kapan? Waktu kuserahkan semua pada Yesus. Waktu aku mau percaya, waktu aku mau taat, waktu aku mau berubah. Kita punya mau, Tuhan kasih mampu. Ya. Will dari kita, power dari sorga. The power of Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus memampukan, enable us, empower us. Memampukan, membuat kita bisa. Ketika kita lahir baru percaya kepada Tuhan Yesus, roh kita dibaharui. Ya, dan Tuhan ingin agar kita menanggalkan manusia lama. Ya, jadi seperti saya pakai jaket hitam ya, itu harus ditanggalkan tuh. Ya, kalau enggak sulit manusia baru itu bisa muncul. Ya, kita harus pindah dari kerajaan egosentris masuk dalam kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah. Dan itu diwarnai dengan ciri-ciri manusia baru. Kolose 3 dan Efesus pasal 4 menggambarkan tentang seperti apa itu manusia baru. Ya. Jangan kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manusia lama itu hidupnya dalam dusta. Ya. Tisani, tipu sana sini. Tuti, tukang tipu, tukang kelabu, satu senang, bangga kalau bisa bohongin orang itu bangga ya, senang banget. Seperti sebuah prestasi ya, mencelakakan orang, menjerumuskan orang, menipu orang, rasanya kebanggaan. Itulah hidup manusia lama, ngerjain orang, memanipulasi, memanfaatkan orang, itulah ciri hidup manusia lama. Harus ditanggalkan, harus dibuang, put off. Dilepaskan dan kenakan, put on, mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar sesuai dengan gambar kaliknya. Jadi ada manusia lama, manusia baru, old and new, itu dibandingin oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya ya. Tabiat manusia lama, tabiat manusia baru. Manusia lama itu hidup dalam daging, gak mau dipimpin dalam roh, beda. Orang manusia baru tiap hari peganglah tanganku Roh Kudus. Berjalan dalam ketaatan kepada roh. Ya, keadaannya hidupnya dosa terus. Manusia lama itu hobinya dosa, demennya dosa. Kesenangannya dosa, nikmatnya hidup dalam dosa.
Tapi manusia baru mau hidup saleh, mau hidup tulus, mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita ini manusia lama karena keturunan Adam, ya, manusia pendosa itu. Jadi kita dapat warisan dosa turun temurun. Tapi waktu kita lahir baru menjadi anak Allah, ya, itu kita memiliki sekali lagi tabiat lama, sumbernya dari Allah. Kalau manusia lama, manusia dosa, manusia hawa nafsu, manusia kegelapan, sumbernya dari iblis. Tabiatnya tabiat iblis dan endingnya jelas. Ya, saudara. Manusia lama endingnya di neraka. Bersama, sebenarnya neraka ditempatkan untuk iblis dan para pengikutnya. Iblis begitu baik hati, gak mau menikmati neraka sendiri, cari CS, cari balat, cari konco. Ya, supaya banyak orang bisa ikut sama dia di neraka. Tapi sorga adalah tempat bagi kita. Saudara, kota kudus Yerusalem baru 2000 kali 2000 kilometer. Ya, Pulau Jawa itu cuma 1000 kilometer panjangnya. Ya, lebarnya mungkin cuma 200-300 kilometer lebarnya. Dan hari ini ditempati oleh 160 juta orang. Ya, cuma 1000, bayangkan. Apalagi kota Allah 2000 kali 2000 kubus dari sorga Yerusalem baru. 1000 meter bisa untuk 160 juta. Lah 2000 kilometer, maaf. 2000 kilometer bisa untuk berapa? Kalikan saja. Ya, kalau dikalikan 100 juta, 2000 kali 100 juta, ya, bisa untuk berapa? 200 miliar lebih. Bisa tampung dari generasi ke generasi. Semua orang yang pernah hidup dari zaman ke zaman sebenarnya disediakan tempat di sorga. Cukup untuk tempat di sorga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat kediaman. Tapi hanya yang lahir baru. Saya teringat pendeta yang mau khotbah hari Minggu sampai jam 9 malam. Nggak tahu mau khotbah apa. Semua bahan khotbah puluhan biji udah disobek-sobek. Udah penuh sampahnya. Ya, batal terus. Anak laki-laki 6 tahun. Minta dia main, udah mau khotbah apa bingung nggak tahu. Ini anaknya ngajakin main kuda-kudaan, ngajakin main apa-apa. Sampai jengkel nih papanya. Aduh, tapi mau dimarahin susah. Dia lihat ada majalah dari bahasa Inggris. Di tengahnya dia lihat ada gambar globe atlas dunia. Semua benua ya ada di situ. Waduh, akhirnya dia robek itu. Papa mau main sama kamu, asal kamu bisa ini ya, itu gambar yang seperti pasal dipotong-potong ini kamu gabungin lagi ya. Mana tahu anak 6 tahun atlas dunia, Amerika mana, Eropa mana, nggak tahu dia. Jadi papanya bilang sampai besok pagi pun kamu nggak bisa, ya nggak bisa ganggu saya. Oke, dia kasih anaknya oke, dianggapnya ajak mainan. Dia langsung susun. Papanya kaget, nggak ada 5 menit kemudian. Anaknya bilang, papa udah selesai. Papanya kaget, loh anak 6 tahun kok bisa tahu atlas dunia. Dari mana kamu belajar ini? Papa nggak lihat gambar di belakangnya. Papa kan lihat atlas dunia di depan, aku lihat di belakangnya. Gambar manusia utuh, dari ujung rambut sampai, aku nggak tahu atlas, tapi aku tahu manusia. Ya, jadi kalau manusianya dibaharui, dunianya baru beres. Itulah sebabnya Alkitab ditutup dengan langit baru, bumi baru. Yerusalem baru untuk manusia baru. Hanya manusia baru yang bisa stay di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tabiat lama tidak akan mewarisi. Jadi manusia lama dengan tabiat lama itu adalah pabrik dosa. Pabrik coklat, produksi coklat. Pabrik kertas, produksi kertas. Pabrik dosa, produksinya dosa tiap hari. Pikirannya berdosa. Tangannya berdosa, mulutnya berdosa, kakinya berdosa, seluruh tubuhnya dosa. Dan dosa itu harus menggunakan anggota-anggota tubuh untuk diaktualisasikan. Ya, jadi sedikit aja di trigger, ya, ada trigger dikit aja, langsung kemauan dosa kita tumbuh. Ya, tunggal sentil aja dikit, ya, matanya disentil, telinganya disentil, bagian tubuhnya disentil, langsung dosanya langsung naik ya. Saudara, manusia lama itu punya ego yang kuat ya, dan ego dengan bebas bekerja begitu kuat. Pokoknya aku harus diuntungkan. Aku nomor 1 sekali lagi. Gak peduli orang lain
Ya, aku harus yang untung, aku harus yang hebat, aku harus yang paling segala-galanya. Nah, sebenarnya karena dia pabrik dosa, produknya dosa, itu sebenarnya mirip neraka di bumi, saudara. Enggak ada shalom. Itulah sebabnya kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera. Ya, bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Roma 14 ayat 17 ya. Saudara, jadi kerajaan Allah adalah kerajaan shalom. Jadi kalau orang hidup di neraka, tegang terus, stres terus. Boro-boro sukacita, boro-boro nyanyi, boro-boro tersenyum, boro-boro ketawa ya. Pokoknya stres terus ya. Tegang terus ya. Keadaan manusia baru itu enggak harus mengenakan tabiat yang baru ya. Jadi ketika kita percaya tabiat yang lama lenyap dari roh kita, yang baru sudah datang. Tapi sekali lagi ego masih berkuasa ya. Saks, manusia daging, bukan soma. Ini tubuh soma. Tapi kedagingan, saks ya, itu berkuasa. Kedagingan. Kedagingan kita masih ada dalam tubuh daging. Itu pergumulan seumur hidup, saudara. Itulah sebabnya barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri. Pikul salib, ikut aku. Ya, jadi jika mau tetap menumbuhkan manusia baru, nggak ada pilihan lain, no other choice. Sangkal diri, sangkal ego. Saya harus nomor satu, ya Tuhan harus nomor satu. Zero, I am zero. Semua hanya anugerahnya. Kalau aku hebat, kalau aku sukses, kalau aku bisa, kalau aku berhasil, kalau aku bisa meraih prestasi, semua hanya anugerahnya. Saudara, kita hidup berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Ya, kita hidup berjalan dengan percaya. Itu tantangan Yesus sampai hari ini. Enggak didiskon. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, baru dia mengikut aku. Ya, kalau lagi kampanye kan yang bagus-bagus. Ya, kalau saya jadi wali kota, kalau saya jadi presiden, kalau saya jadi gubernur, saya akan bikin yang tawarin yang bagus-bagus. Tapi Yesus enggak cari pengikut yang banyak. Yesus cari murid sejati, ya, yang berani bayar harga, yang berani rela berkorban. Saudara, jadi kita tidak bisa hidup dalam tabiat baru, ada banyak hal. Karena ego masih terus memerintah, daging masih berkuasa. Ya, kalau kita terus hidup dalam tabiat lama, Roh Kudus tidak bisa bebas leluasa berkarya dalam hidup kita. Manusia baru kita menjadi lemah, ya, tidak berkuasa karena ego. Ya, kenapa? Dan akhirnya manusia itu baru itu menjadi lemah, kalah. Ya, itu seperti yang dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 16. Suam-suam kuku, kerohaniannya tidak berkobar, meninggalkan kasih yang mula-mula, tidak berapi-api, tidak bergairah, tidak ada semangat. Nyanyi juga lemes, baca baru 5 ayat sudah tidur ngorok. Dengerin firman, baru pembukaan, sudah ada di dalam hadirat Tuhan fly. Kayak orang narkoba, ya saudara. Karena apa? Ya itu dia, ya. Gak ada kerinduan, gak ada kehausan. Siapapun yang khotbah, gak usah lihat nama pendetanya. Kalau dia firman Allah, ya mata melotot terus, ya sampai berhari-hari, berjam-jam, ya kita bisa dipenuhkan karena haus. Ya kalau kita dingin, tidak panas, suam-suam, Tuhan berkata, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Ya, Tuhan ingin agar keindahan, the beautiful of Jesus, ya, itu mengalir lewat hidup kita. Kita harus hidup dalam tabiat yang baru dengan cara menanggalkan manusia lama. Dan itu harus diwarnai dengan pengorbanan, tapi hasilnya jauh lebih indah. Kehidupan Kristus menjelma dalam hidup kita. Ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan Tuhan bisa memakai kita menjadi peralatan, perabot yang indah untuk melakukan karya besar. Bagaimana anak desa bisa dipakai Tuhan luar biasa menjadi hamba Tuhan yang dahsyat. Yang disaksikan melalui almarhum Pendeta Yakub Nahuai, itu juga bisa dialami oleh semua orang. From zero to hero. Karena roh yang sama diam dalam hidup saudara. Saudara yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
bisa dipakai menjadi alat bagi kerajaannya. Terus mengalami pertumbuhan, kedewasaan penuh, hidup yang berbuah-buah. Dan tabiat baru itu lebih dari sukses dunia. Ya, karena tabiat baru itu menghasilkan sesuatu yang manis, yang indah, yang bisa dirasa oleh semua orang. Karena dia sungguh hidup diberkati, tapi juga menjadi berkat. Karena Allah menyertai dia. Immanuel bukan slogan, Immanuel bukan hiasan, ya, tapi Immanuel lah hidupnya di dalam Kristus dan hidupnya berkenan kepada Bapa. Di ending akhir hidupnya, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuk dalam kesukaan Tuhanmu. Ya, itu adalah apresiasi dari sorga. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu persis orang yang sukses duniawi bisa diusir dari sorga. Tapi orang yang hidup dalam tabiat baru, menjadi anak-anak Allah, pasti masuk dalam sorga. Ya, pada waktu khotbah di bukit, Yesus berkata, nanti pada akhir zaman ada banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi pada waktu itu aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripadaku, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam bahasa asli ginosko, artinya aku tidak pernah menikmati kamu. Ya, untuk apa manusia diciptakan oleh Tuhan? Untuk memuliakan Allah dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Itu kata katekismus. Jadi manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Tapi jangan lupa, ketika manusia menikmati Tuhan, Tuhan juga harus menikmati hidup kita. Ya. Kalau kita untung dapat Yesus, Yesus juga harus untung melalui hidup kita, saudara. Jadi kalau kita nggak dinikmati oleh Tuhan, Tuhan berkata, enyah kamu, aku tidak pernah menikmati kamu. Maaf, dia adalah mempelai sorgawi kita. Kalau dia sebagai mempelai tidak pernah menikmati kita. Kata yada itu hubungan intim suami istri. Nggak pernah ada kenikmatan. Enyah, kamu pembuat kejahatan. Tuhan tidak pernah menikmati hidup kita. Nggak peduli apa kata orang. Orang bisa suka atau nggak suka kepada kita. Asal Tuhan Yesus suka dan berkenan. Itu yang harus menjadi motivasi kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan dan perbuatan, lakukanlah dalam nama Yesus. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati manusia. Galatia 1 ayat 10. Jika aku masih hanya hidup untuk menyenangkan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Mari kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan mari terus berjalan dalam hidup yang baru. Tapi manusia baru itu gak mungkin tanpa menanggalkan manusia lama. Manusia lama harus ditanggalkan supaya manusia baru itu muncul. Yang ditanggalkan itu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Harus dibuang itu. Kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor harus dibuang. Dusta harus dibuang, ya. Suka mencuri harus dibuang. Semua yang harus dikenakan apa? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kenakan kasih. Kristus memerintah dalam hidup kita, ya. Dan kata-kata kita penuh dengan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, mengucap syukur kepada Allah, dan kita lakukan semuanya hanya demi Kristus, bagi Kristus. Semua yang duniawi harus dimatikan, ya, supaya kita hidup menurut roh bukan menurut daging. Buang semua sampah emosi tadi yang negatif, ya, kegeraman, kejahatan, kata-kata kotor, sampah harus dibuang supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang wangi, yang indah di hadapan Tuhan, mengenakan manusia baru, mengenakan manusia yang terus-menerus diperbaharui oleh karya dahsyat Tuhan dalam hidup kita, dan semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini mari kita terus berjalan dalam pembaharuan, karya pembaharuan Kristus nyata dalam hidup kita dan dibaharui sampai Kristus menjelma dalam hidup kita. Seperti kata Smith Wigglesworth, ya, diri makin hilang, Kristus makin muncul. Aku makin berkurang, Kristus makin menonjol. Ya, semakin Kristus besar dalam hidupku, semakin ego hilang dari dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, menyatu dengan hidup Kristus dalam hidup kita, sehingga semua manusia lama kita harus makin berkurang dan dikuburkan menjadi manusia baru.
ku telah mati dan tinggalkan hidup yang lama. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau menebus hidupku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Dengan mata tertuju kepada Tuhan, mari kita rindukan agar hidup ilahi, hidup baru dalam Kristus terus bertumbuh dan bertambah-tambah, supaya manusia lama makin berkurang dan akhirnya habis, akhirnya lenyap,
agar hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, agar Kristus makin nyata, Kristus dimuliakan lewat hidup kita. Amin. Dengan mata tertuju pada Kalvari Golgota, anak Allah tergantung langit dan bumi, di kayu salib menebus dosa kita. Dengan kuasa pembaharuan sanggup melahirkan baru kita sekalian yang percaya, yang mau meninggalkan dosa bertobat, percaya kepada Yesus, maka hidup baru, manusia baru bisa terjelma dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oh haleluya. Tubuhnya dipecah-pecahkan dan dihancurkan, supaya dia boleh memberikan anugerah keselamatan dalam hidup kita. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Sebagaimana roti menyatu dengan tubuh kami, kami juga mau hidup manunggal dengan Tuhan yang adalah roh. Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kami. Oh haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darahnya tercurah di Kalvari bagi kita, menebus segala dosa-dosa kita. Dan oleh bilur-bilurnya segala sakit, penyakit, kuman, virus, bakteri sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sebab nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Minum dalam nama Yesus. Syukur, haleluya. Syukur buat anugerah. Syukur Yesus, karyamu dahsyat. Syukur karya pembaharuan terus bekerja, menyembuhkan, memulihkan, membarui, melahir barukan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk membuat. Terima kasih untuk korban sempurna. Terima kasih kuasa yang cair. Terima kasih Roh Kudus. Tutus jamah. Terima kasih Roh Kudus. Karyamu menjamah dan memulihkan. Karyamu Tuhan menyembuhkan. Bapa, terima kasih untuk korban sempurna di kayu salib di Golgota bagi kami, yang menjamin keselamatan kami dengan menjadi manusia baru yang dilahirkan oleh iman dan oleh roh. Makasih Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan menjamah. Koakib sekeluarga Tuhan jamah dalam nama Yesus. Adik Maria Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Pak Harlen Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ibu Penny Tuhan jamah. Saudara-saudara kami yang lemah, saudara Sisil Tuhan pulihkan. Saudara-saudara yang lain
Pak Yunius Tuhan dan keluarga Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang sedang diisolasi, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kegoncangan, jamah Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Manusia baru makin kuat, roh Allah diam dalam hidup mereka. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan rumah sakit. Engkau hadir dalam hidup kami dan kemuliaan-Mu terus nyata melalui hidup kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Lanjut terus karya-Mu Tuhan. Dan biar kami terus berjalan dalam ketaatan dan kerinduan hati untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Segala manusia lama, manusia daging, manusia hawa nafsu, manusia dosa, manusia kegelapan makin berkurang. Tapi manusia roh, manusia ilahi, manusia terang, manusia yang taat dan berkenan makin muncul dan nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Lanjut terus karya-Mu dalam hidup iman-Mu Tuhan. Kami percaya Gosen diproteksi oleh Tuhan. Dan kami percaya, orang percaya adalah perlindungan Tuhan. Orang percaya dalam proteksi ilahi. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu hanya untuk menyatakan kebesaran, kedahsyatan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya, haleluya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan, amin, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bergairah. Minggu depan, selain streaming dan online, kita akan ada ibadah onsite. Seluruh jemaat Tuhan yang sehat, yang tetap kuat dengan protokol kesehatan, ya, dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, kita bisa beribadah kembali di jam 8 pagi, jam 10 dan jam 5 sore. Nah, di awal bulan ini ada laporan pembangunan. Bulan Januari penerimaan 5.981.484, pengeluaran 21.584.695, defisit bulan Januari 15.603.211. Jadi total defisit 995.462.436. Saudara mari, biasa di bulan Januari ada komitmen pembangunan sepanjang tahun, ya. Terima kasih untuk saudara yang sudah ambil komitmen dan terus melakukannya. Bagi saudara yang belum punya komitmen untuk memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, bisa punya komitmen di awal tahun ini. Mau 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta setiap bulan. Mari kita persembahkan hanya untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan, sebagai wujud syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap bergairah, dan sebentar kita akan mendengar lebih jauh pengumuman berikut ini. Silakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah di rumah masing-masing, dan berikut adalah informasi selama sepekan. Mari kaum wanita untuk hadir dalam ibadah WBI Wanita Betel Indonesia pada Rabu 10 Februari 2021 pada pukul 5:30 sore di Graha. Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah di rumah masing-masing, dan berikut adalah informasi selama sepekan. Mari kaum wanita untuk hadir dalam ibadah WBI Wanita Betel Indonesia pada Rabu 10 Februari 2021 pada pukul 5:30 sore di Graha. Mari hadir dalam doa malam pada 18 Februari 2021 pada pukul 7 malam dan akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi sekretariat. Telah dibuka kembali kelas 101 tentang membership pada 21 dan 28 Februari 2021 pada pukul 12:30 siang di Graha. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudara Fernando. Akan diadakan Alpha Course by Zoom pada 16 Februari 2021 pada pukul 7:30 malam. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Suko atau Saudara Fernando. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati.
Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Rejoice, Bapak Nunung, atau sekretariat. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita naikkan pujian. Haleluya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dalam keterbatasan dan memberkati kami Tuhan, supaya firman Allah yang kami dengar hari ini mengubahkan kehidupan kami, menjadikan kami orang-orang yang mengalami pembaharuan hidup yang diubahkan oleh Sang kebenaran. Tolong kami supaya kami mengalami kehidupan yang diubah dari waktu ke waktu, supaya kami tidak sama dengan hari-hari yang lalu. Jemaat yang mengikuti ibadah-ibadah di rumah masing-masing dan di tempat-tempat lain, kami berdoa supaya mereka juga dilawat oleh kebenaran Allah, Injil yang menyelamatkan, Kristus dalam sabdanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini, menyerahkan pemberitaan Injil dimanapun Tuhan, dalam suasana yang tidak leluasa, tapi kami terus berharap kepada Allah, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati pelayan-pelayan Tuhan, baik yang melayani di gereja-gereja, melayani di marketplace, melayani di pelosok-pelosok. Kami doakan agar hari ini ada berita yang sampai kepada telinga yang menanti-nantikan jalan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendoakan Tuhan Yesus, bangsa negara kami cintai, Tuhan menolong melawat. Kami berdoa untuk pemerintah yang kami hormati, yang kami cintai. Kami mendoakan mereka satu persatu supaya mereka dilawat oleh hikmat Allah, sehingga mereka mampu melakukan tanggung jawab dalam upaya memutus, mencegah penyebaran COVID-19. Kami berdoa Tuhan, supaya ada sinergi, bekerja simultan dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan menolong mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Rencana-rencana yang jahat, yang ingin memanfaatkan situasi yang sulit, Tuhan, demi nama Yesus, kami membatalkan semua niat jahat itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mendoakan semua gejolak yang menimpa negeri ini dalam berbagai bencana alam. Kami berdoa tanah longsor, banjir, gunung yang terus meletus erupsi. Tuhan, kami berdoa supaya lewat pengalaman ini Tuhan, umat Tuhan berdoa untuk negeri ini. Tapi kami juga berdoa supaya orang-orang yang belum menemukan pertolongan sejati, mereka menemukan pertolongan yang sejati yang datang dari Allah yang benar, Allah di dalam Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk rencana pembangunan negeri ini Tuhan, dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Kami berdoakan supaya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan-gangguan yang menghambat semua rencana ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati gereja-gereja Tuhan yang melakukan ibadah-ibadah. Tuhan memberkati supaya lewat ibadah pemberitaan firman Tuhan akan terdengar oleh semua umat Tuhan. Terima kasih Bapa yang berulang tahun. Tuhan memberkati supaya mereka juga bertumbuh dalam kerohanian, dewasa dan sanggup menanggung beban-beban yang lebih berat lagi, yang mereka sanggup melakukan tugas-tugas ilahi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami siap menerima berkat yang besar dari Bapa di surga. Segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan, dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin, haleluya. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus